Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berdirinya kami di sini, kami dari kelompok berapa? Kelompok dari 5, kami akan mempresentasikan tentang pemberontakan Adi Ajis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Sipojia. Perkenalkan, nama saya Febiola sebagai penyaji 1. Saya Intan Malasari sebagai penyaji 2. Saya Nasrul Pauji sebagai penyaji 3. Saya Alfatira Tandra sebagai penyaji 4. Di sini kami akan langsung saja kepada pematerinya. Pemateri 1 akan dijelaskan oleh Febiola. Latar belakang pemberontakan Adi Ajis, Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945, saat itu masih terbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NIT. NIT itu terbentuk 24 Agustus 1946, terdiri dari wilayah Bali, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Namun KMB pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, Indonesia menyatakan dirinya bahwa negara RIS. Hal ini dilakukan supaya Indonesia diakui kedaulatan oleh Belanda. Faktor penyebab pemberontakan Adi Ajis. Saat Republik Indonesia Serikat meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan negara Indonesia Timur. Sayangnya negara Indonesia Timur baru mendapat kabar penyatuan pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Adi Ajis dan mantan anggota KNIL menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pemberontakan Adi Ajis saat itu berupa menduduki sejumlah negara dan sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur dan menangkap Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokognita, seorang panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Adapun tujuan pemberontakan Adi Ajis adalah ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan Adi Ajis, pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Berikutnya dampak peristiwa Adi Ajis. Pemerintah pada saat itu menindak tegas pemberontakan dan mengirim sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Alex Kawilarang. Selain itu, Adi Ajis juga diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan yang di wilayah yang mereka duduki. Pasukan Adi Ajis juga diminta untuk menyerahkan persenjataannya dan membebaskan para tawanan yang mereka tahan. Beberapa tuntunan tersebut harus dipenuhi sebelum 4 kali 24 jam. Namun pada akhirnya Adi Ajis telat melapor dan pasukannya sudah terlanjur memberontak. Dari Makassar ke Jakarta, Adi Ajis pun langsung ditangkap dan diinterogasi. Pada saat interogasi, ia pun mengakui pada saat itu hasil dari ketidakpuasan terhadap tentara APRIS. Lalu pasukan pemberontakannya ditangani oleh pasukan
pemberontakan tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Sedikit penambahan materi, pada tahun 1950, kondisi Makassar itu tidak kondusif karena rakyat federal itu mendesak negara Indonesia Timur. Lalu pemerintahan RIS itu mendatangi 900 pasukan APRIS lalu ke Makassar untuk pengamatan yang diketuai oleh Mayor Hapi Worang. Lalu dibentuknya pasukan bebas. Lalu pada tanggal 5 April, tepatnya 1950 pada jam 05.00, pasukan Andi Ajis itu dibantu oleh Konjen Klijeleger atau Kenil yang menyerang markas APRIS dan TNI. Lalu berhasil menguasai kota Makassar dan markas APRIS. Lalu pada tanggal 8 April 1950, pemerintahan pusat RIS yaitu mengeluarkan ultimatum untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Andi Ajis. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu pada pemberontakan Andi Ajis pada tahun 1950 terjadinya akibat ketidakpuasan terhadap apa yang kehadiran pasukan TNI dari Jawa, lalu yang dianggap pengancaman otomatis Sulawesi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, maaf bila banyak salahnya dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ini ketua pasukan yang dibentuknya pasukan bebas yaitu Mayor Hapi Worang. Lalu pada tanggal 15 April yaitu di sini ada keberangkatannya Adi Ajis ke Jakarta. Lalu di sini pas 5 April pukul 5 ini pada saat itu yang pemberontakan Andi Ajis itu pasukan Pandi Ajis serta KNIL dan KNIL itu pokoknya yang markas APRIS lah, menguasai markas APRIS dan menguasai kota Makassar. Terus di sini ada foto presiden KNIT yaitu Sukawati. Lanjut, Bang. Itu ya udah. Di sini ada Kolonel AE Kawilarang yang memimpin untuk menuntaskan pasukan Andi Ajis, pemberontakan pasukan Andi Ajis. Ini juga sama Kolonel AE Kawilarang. Dan di sini ada tokoh pemberontakan Andi Ajis. Itu belum. Ada gue semua.